Oke teman-teman, ini baru nyampe lokasi. Nah ini itu tantangannya. Nah ini coba di Malang Kota. Nah itu udah ada sokon-sokon. Nah itu ini nyoba perdana. Oke teman-teman, habis ini naik coba kita lihat nanti. Nah ini lokasinya di apa ini, asrama tentara. Ini nggak mau bocor tapi teman-teman, ini di lapangan, makanya coba saya blak ini tetap nggak mau bocor juga. Coba nanti langsung kita kantang aja wis. Oke teman-teman, nanti kita lihat di sesi yang pertama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Ragam Manuk. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, dipermudah segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Oke teman-teman, saya mau sedikit bercerita atau curhat lah teman-teman ya, tentang burung baru ini, si Gerindra, yang dimana beberapa hari ini dia lagi moncer teman-teman. Nah, gimana awal kisahnya si Gerindra ini teman-teman, saya ceritakan di sini. Jangan jangan di skip, biar teman-teman nanti jadi ya sedikit banyak ada motivasi lah teman-teman.
Jadi seperti teman-teman ceritanya, awal mulanya saya burung ini gimana itu, awalnya itu saya sebelum ada sinasdem, saya masih belum punya gacu. Kebetulan kan waktu itu kan Demokrat rewel, terus saya kegantangan juga belajari, tapi belum moncar kan. Akhirnya itu sebelum saya masih bikin YouTube awal-awal lah teman-teman, masih bikin YouTube awal-awal. Terus saya ingin punya gacu, terus saya rencana mau beli teman-teman. Terus rencana saya mau beli, waktu itu saya itu ada uang itu sekitar 2 juta teman-teman, 2 juta. Itu pun saya minjemnya ke istri ya. Itu saya bilang ke istri saya, "Dek, aku ate tuku manuk, aku pinjem uangnya 1 juta," aku bilang gitu. Akhirnya tahu sendiri kan wanita itu gimana dengan bersilat lidahnya kita, akhirnya dipinjamikan uang 1 juta teman-teman. Akhirnya saya beli burung, burung di salah satu temen. nggak usah saya sebutkan namanya, saya bilang si A, teman si A. Teman si A ini saya bilang, saya pengen bahasa Jawa teman-teman ya, aku pengen duwe gacu, sampai ono gacu apa enggak sing nek gantangan. Terus si A ini bilang ada, wis ke rumah saja, bilang gitu kan, ke rumah saja. Oke teman-teman, saya ke rumahnya orangnya. Dari rumah orangnya saya lihat burung teman-teman. Saya lihat burung itu bilang gini, wis iki siap gantang. Oke kan teman-teman. Jadi saya pantau di rumah itu nggak bunyi teman-teman. Jadi waktu itu saya pantau di rumah itu nggak bunyi. Jadi saya orangnya bilang wis iki siap gantang. Oke lah teman-teman. Dan saya percaya, dan saya itu pun orangnya itu gampang percaya teman-teman, sama orang itu gampang percaya. Itulah kekeliruan saya itu seperti itu. Akhirnya waktu itu dihargai kalau nggak salah 1,8 teman-teman, 1.800.000. Akhirnya burung saya bawa teman-teman. Itu burung saja itu. Waktu itu saya beli burung saja. Burung saya bawa di rumah. Waktu itu saya lihat di rumahnya orangnya itu memang burungnya nggak bunyi teman-teman. Cuma cacit gitu aja wis. Oke lah, saya percaya teman-teman. Saya bawa pulang ke rumah. Saya kondisikan. Saya kondisikan selama 2 hari itu teman-teman. 2 hari burung itu bunyi, tapi volumenya tipis, kayak pita suaranya itu kayak udah rusak gitu teman-teman. Tadi bunyi itu cuma mangap tapi nggak ada suaranya, hampir nggak ada, tipis sekali. Terus batin saya, oke lah mungkin di rumah seperti ini gitu kan. Akhirnya coba saya bawa gantangan. Burung itu memang nggak ada suaranya teman-teman. Kerjanya itu ngetemnya lama, sekali bunyi itu nggak ada suaranya, tipis banget teman-teman. Kayak pita suara udah pecah gitu, udah hilang itu loh, tipis. Akhirnya kan saya bilang ke teman saya si A, "Mas, ini gimana burungnya nggak sesuai ekspektasi?" Karena ya menurut saya teman-teman ya maaf kalau uang segitu, kalau menurut saya pribadi itu udah banyak teman-teman. Soalnya saya juga bukan bos, saya ini perintis, bukan pewaris juga. Jadi uang nominal segitu tuh saya rasa itu udah banyak teman-teman. Dan itu pun kalau dapat burung yang seperti itu saya pun juga kecewa. Itu kan teman-teman. Niatnya kan saya beli gacuan, nggak harus konser lah teman-teman. Yang penting itu masuk kategori lah gitu loh. Dan ternyata nggak sesuai ekspektasi. Saya WA, "Mas, ini burung nggak sesuai gimana? Gini." Oke, yang terus orangnya sempet agak gimana ya, nggak mau sebenarnya. Akhirnya saya
mencoba saya paksa, soalnya juga nominal segitu kan menurut saya udah besar teman-teman. Akhirnya oke, disuruh ganti burung. Saya disuruh ke rumahnya, nah dikasih burung ini, dikasih burung Gerindra ini. Sebelum kasih nama Gerindra, burung ini loh burungin tak ijoli ini, tak ijoli iki. Dan itu pun saya pantau teman-teman, itu burungnya si Gerindra ini nggak bunyi teman-teman, cuma cit sekali aja, itu udah nggak bunyi, nggak apa. Ditempel betina juga cuma ngeriwi-ngeriwi aja, nggak ada respon kayak yang ya sewajarnya Shogun itu gimana sih. Habis itu pun saya masih nambah teman-teman, nambah kalau nggak salah 200. Oke lah, saya udah frustasi teman-teman waktu itu, udah yang penting udah dapat gantinya lebih baik lah, menurut saya seperti itu. Pengen saya sih seperti itu, semoga dapat yang lebih baik lagi itu. Ini dapat burung, saya bawa pulang burung ini itu nggak lama kok. Saya di rumah si A itu cuma setengah jam. Saya minta trotol apa terserah lah, nggak masalah, yang penting burung itu berani tarung di lapangan, seperti itu kan. Akhirnya saya dikasih burung ini, saya masih nambah 200. Oke lah, nggak apa-apa. Saya pun juga nggak tahu bunyinya burung ini gimana, nggak tahu, cuma lewat video aja. Jadi videonya itu burungnya bunyinya seperti itu, tapi waktu saya pantau di rumahnya itu nggak bunyi teman-teman, si Gerindra ini. Akhirnya oke lah, saya bawa pulang. Tapi sempat bilang burung ini siap di kantangan, cuma dikondisikan dulu aja. Waktu itu burung ini melembung teman-teman, kayak kurang bertenaga gitu loh. Oke lah, saya bawa pulang teman-teman. Saya bawa pulang, langsung dari rumah saya taruh seperti biasa. Terus besok paginya saya biasa ngeluarin burung-burung saya di rumah. Terus saya ngeluarin ini, tak lihat burung ini nggak mau bunyi teman-teman, nggak mau bunyi. Saya rawat sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai lama teman-teman, sampai 2 bulan kalau nggak 3 bulan itu nggak mau bunyi teman. Bunyi cuma Senin Kemis bunyinya teman-teman. Jadi nggak bisa di dada itu nggak bisa bunyi langsung dipantau langsung bunyi, itu nggak. Bunyinya itu Senin Kemis, lama teman, nggak bisa ditunggu bunyinya itu. Habis itu saya frustasi teman-teman, terus saya WA, Mas, burung ini kok podo ae sih sampai sing iko, ya apa sih iki gini. Saya kan bilang gitu ke si A ini. Akhirnya ya wis, kayak nggak ada gimana, WA saya seperti itu diblok teman-teman. Nah, WA saya diblok. Akhirnya saya nggak pernah WA lagi, saya cuma batin, ya wis lah, biarkan. Saya nggak mau bikin panjang lebar, nggak mau, biarkanlah wis teman-teman. Ini mungkin pelajaran buat saya juga. Jangan gampang terlalu percaya sama siapapun. Kalau kita beli apapun memang harus langsung dipantau. Kalau kita cocok ya kita ambil, kalau enggak ya wis jangan diambil. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi burung ini agak lama di saya. Akhirnya saya sumpek teman, sumpek itu ya sumpek, pegel teman, pegel. Uang segitu dapat burung kayak gini gitu kan. Akhirnya burung ini saya rawatkan di teman saya, namanya Mas Budi. Mas Budi orang itu pemain dulunya pemain Perci, cuma nggak lama, sekarang pindah main Shogun sekarang main Cicak Ijo sama Murai. Saya titipkan ke orangnya, Mas, aku ndek manuk iki tukune aku larang, sampean rawat ae, lek sampean iso ya wis, sama rumah aku suka ngurmat sih Mas, aku kadung pegel. Aku kan bilang gitu ke orangnya, ya wis, bawa ning rumahe, gila saya bawa teman-teman. Di sana burung kurang lebih berapa ya, 2 bulanan mungkin teman-teman, 2 bulanan. Terus baru saya nggak pernah tanya burung ini gimana, nggak pernah saya tanya, wis saya udah pegel teman-teman, wis pegel, wis biarkan lah. Akhirnya sempat, kalau nggak salah 2 bulan orangnya telepon, ya semanuk
nggak masuk kriteria ini manuk nggak iso muni. Kayak masteran pisan juga gak kena, soalnya bunyinya kan jarang teman-teman. Akhirnya orangnya wis suruh ngambil, oke lah saya ambil teman-teman. Saya ambil ke rumah orangnya, saya bawa pulang. Saya rawat selama 2 hari, tetap gitu aja teman-teman. Saya pegel teman-teman. Akhirnya waktu itu di Gantangan Tegaron, hari Sabtu, saya coba bawa burung ini. Saya udah feeling kalau burung ini memang nggak bakal jalan gitu loh. Soalnya di rumah aja udah nggak mau bunyi. Ya bunyi cuma ya wis itu bunyi Senin Kemis. Akhirnya saya bawa ke Tegaron, ke Gantangan. Ya itu teman-teman, akhirnya tetap nggak mau bunyi. Nah, di situ saya cerita sama Mas Mas Faza cerita saya, Mas, aku duwe manuk ini saya ceritakan. Nah, saya beli mahal gini Mas, cuman mau ngerawat aku bilang gitu teman-teman. Terus Mas Faza juga bilang, ya wes apa, taruh di rumahnya, itu kan orangnya bilang gitu. Wis gawan ning omahe tak rumate. Oke lah. Akhirnya sama Mas Faza dibawa pulang si burung ini, dibawa pulang dirawat kalau nggak salah itu kalau nggak 1 bulan 2 bulan, saya lupa tepatnya itu berapa bulan, saya lupa. Dirawat sama Mas Faza itu berapa bulan saya lupa. Akhirnya Mas Faza bilang sama saya, Mas ini burungnya ya apa nggak masuk. Wis waktu itu kan saya udah bilang, wis Mas, manuk iki polan saman pola sakar-karpe saman terserah los. Akan bilang gitu sama Mas Faza. Oke wis tak los nih. Akhirnya berselang berapa bulan saya lupa itu, Mas Faza bilang, manuk iki nggak ada prospek, manuk juga nggak tarung, bunyi pun juga nggak bisa didadak, terus juga jarang-jarang. Nah akhirnya terus saya bilang, ya apa didol ya Mas. Saya pun bilang gitu sebenarnya juga berpikir, kate payu piro mau dijual berapa kalau burung nggak bisa bunyinya itu nggak bisa dinikmati, terus juga bunyinya Senin Kemis itu mau laku berapa kan gitu teman-teman. Saya juga udah mikir. Akhirnya Mas Faza suruh dibawa pulang aja. Kebetulan Mas Faza juga mau acara nikahan bulan ini kalau nggak salah. Nah, akhirnya orangnya mengurangi burungnya. Nah, akhirnya oke lah tak bawa pulang teman-teman. Tak bawa pulang. Habis itu dari rumah Mas Faza saya bawa pulang, udah langsung saya taruh di belakang rumah, saya candolkan, udah wis nggak tak lihat, yang penting makan minumnya ada. Akhirnya besok pagi itu saya waktu ngerawat burung-burung, nah itu saya ambil burungnya teman. Jadi si burung lainnya itu udah saya jemur. Ini belakangan saya ambil lah teman-teman burung ini, saya taruh di teras. Terus saya saya liatin dari dekat, terus tak batin itu apa ya? Kita ngomong sama burung. Saya bilang gini teman-teman, lek awakmu sik gelem tak rumat, yo penako, tapi lek gak gelem tak rumat, mending akmu ucul wae, tak culno. Nah, jadi saya bilang gitu teman. Bahasa Indonesia seperti ini loh. Kalau kamu masih mau ikut saya, ya wis enak apa? Mau jalano. Tapi kalau kamu nggak mau ikut saya, ya wis kamu tak lepas. Nah, bahasa Indonesia seperti itu. Dan waktu itu istri saya ada di samping di sebelah sana waktu main sama anak saya. Terus bilang sama saya, Mas sama ini nggak apa-apa ngomong karo manu. Nah, saya nggak tahu kalau itu ada istri saya juga malu akhirnya. Tapi memang seperti itu teman-teman. Kebanyakan juga kadang pemain-pemain burung atau pemain apa kan ya membentuk chemistry burung kan seperti itu ya. Kadang ya nggak saya aja, kadang juga ada beberapa orang yang ngobrol sama burungnya, sama gacuannya kan seperti itu. Dan waktu itu saya juga pernah mikir, kenapa sih aku kok ngomong-ngomong manu. Ternyata hal ini saya alami sama si burung ini. Waktu itu pagi-pagi itu saya bilang seperti itu. Akhirnya saya tekad tak rawat burung ini wis, tak semaksimalkan, tak semampu saya ngerawat si Gerindra ini. Nah, habis itu saya kencengi teman-teman. Saya kencengi, saya setting tinggi pokoknya teman-teman.
harian itu hari besoknya itu saya full sauna itu jam 8 pagi sampai jam 12 siang, karena sampai jam 1 teman-teman. Itu cuma air putih biasa, full sauna tiap hari. Habis itu vitaminnya saya kencengi teman-teman, saya kencengi. Mungkin kalau di burung-burung saya sepertinya saya kasih di burung-burung saya sekarang ini mungkin kembang bulu. Nah, karena tinggi kan, nah, akhirnya wis itu teman, saya tekad saya seperti itu, tak kasih vitamin tinggi. Jadi saya gini, misal kalau dia kuat ya monggo, kalau dia gak kuat ngembang bulu, saya lepaskan teman-teman. Daripada saya menyiksa, saya lepaskan gitu kan. Udah saya wis tekad seperti itu wis, biar wis saya anggap aja wis amal gitu aja wis. Akhirnya burung ini tak kasih vitamin dosis tinggi lah teman-teman, dosis tinggi, harian full sauna. Habis itu waktu seminggu burung ini ambrol teman-teman, ambrol. Nah, waktu seminggu burung ini ambrol bulu halus. Nah, saya mikir ini adaptasi. Tapi saya lihat dia itu nggak ngembang bulu teman-teman, nggak ngembang bulu, bahkan singset awaknya itu rapet, badannya itu rapet. Saya gini, kok awaknya singset, badannya rapet. Akhirnya saya terusin teman-teman, saya pakai itu terus. Habis itu kan hariannya kan saya taruh, mulai saya sauna itu kan terus saya tempel terus ya teman-teman, saya tempel gini kan tiap-tiap burung, jadi cuma kesekat kerodong. Nanti kan ini 1, 2, 3 saya tempel cuma disekat kerodong gitu. Nah itu pun sebelum saya kasih vitamin itu ya nggak berani bunyi teman-teman. Sama totolan itu kalah, sama apalagi sama sinastem kalah nggak berani bunyi wis. Dia yang lainnya bunyi itu dia diem wis, nggak berani. Akhirnya setelah itu saya kencengi, setelah 1 minggu itu dia ambrol bulu halus. Akhirnya kok ada perubahan teman-teman, dia itu udah berani ngeriwik terus bunyi. Terus waktu di koloni ditempel-tempel gini, teman-temannya lainnya bunyi, dia ikut bunyi teman-teman. Nah ikut bunyi berarti ini biranya udah ada ini. Saya batin seperti itu, udah mau bunyi, cuma masih middle. Nah terus akhirnya saya kasih terus tiap hari, sauna terus tiap hari sampai nggak ada jeda, setiap hari pokoknya teman-teman. Terus burung ini selesai mabung. Nah, selesai mabung, kok habis itu langsung enak teman-teman. Jadi yang awalnya itu burungnya itu nggak mau tarung, kok nggak mau tarung, bunyi bunyi itu Senin Kemis, apalagi mau tarung ditempel gini dia gak bunyi, dia udah diem kayak patung gini teman-teman, kayak patung gitu wis, apalagi bunyi. Nah akhirnya setelah mabungnya selesai itu kok enak, singset kayak ada faktornya itu kayak keluar teman-teman. Kan kelihatan kan, kayak baru faktor kan kelihatan kok enak. Terus di koloni barang itu kok dia berani bunyi. Nah materinya sedikit banyak ada kayak sinastem, karena kan tiap hari kan tempelnya sama si nasdem itu. Waktu mabung juga itu kan sama si nasdem juga, sama yang burung-burung yang lainnya, otomatis dia materinya kayak si nasdem. Terus habis itu kok dia udah berani bunyi teman-teman, udah berani bunyi di koloni. Nah terus saya teruskan aja teman, akhirnya dimana di satu titik dia itu gacor teman-teman. Waktu itu gacor itu tanggal 1 lah teman-teman. Tanggal 1 bulan 10 ini kemarin tuh dia gacor teman-teman, gacor wis. Di koloni itu dia bunyi terus sampai 2, 3, 4, 5 dia bunyi terus teman-teman, wis bunyi terus. Akhirnya saya coba itu tanggal 7 teman-teman. Kan tanggal 6 kemarin kan ada event di Cup di Tegaron. Nah hari Senin saya coba teman burung ini perdana, karena saya lihat berainya udah pas, kok faktornya itu
udah enak. Waktu sebelum saya coba itu, waktu di titik gacornya tanggal 1, 2, 3, 4 itu saya coba di track di rumah teman-teman, dia kok langsung respon. Nah, kalau ada birahi otomatis mental faktornya kan juga ikut lah teman-teman. Saya tarungkan 2 burung dia berani, habis itu 3 burung dia berani. Nah, oke lah. Habis itu saya nggak tarungkan lagi, saya simpan lagi teman-teman di koloni. Nanti pikir saya selesai acara di Tegarun saya cobalah dilat bloodbird. Akhirnya saya coba itu perdana itu di tanggal 7 teman-teman. Di tanggal 7 itu hari Senin kalau nggak salah, Senin. Itu di Malang Kota, di Kesatrian teman-teman, di Kesatrian Gantang. Gantangnya lupa saya namanya, pokok di Kesatrian gitu loh. Nah, alhamdulillahnya teman-teman, dia itu langsung moncar teman-teman. Nah, ini tanggal 7. Nah, ini teman-teman, sesi A dia bisa masuk juara 2. Nah, juara 2 ini. Habis itu di sesi B dia juga masuk juara 2. Ini tanggal 7 bulan Oktober tanggal 24. Tahun 2004, sorry. Nah, ini teman-teman. Nah, ini masih burung sedikit. Nanti saya spilkan videonya teman-teman. Saya spilkan videonya nanti. Ini sepi waktu itu teman-teman. Hari Senin itu sepi, cuma 6 burung. Nah, pikir saya kok kurang mantep sih, kayak ngetrek burung gitu loh teman-teman, ya kan. Akhirnya hari Selasa tanggal 8 itu saya coba lagi teman-teman, dan alhamdulillah dia masuk lagi. Ini saya juga ada kok videonya, itu burungnya juga banyak di Tegarun kan, di Tegarun sekarang ramai juga teman-teman. Nah, dia yang sesi A itu masuk nomor 4 teman-teman. Nah, dia masuk nomor 4 ini. Terus yang sesi B nya ini terus 45 juga, saya kalah terus dapat nomor 4. Ini burung banyak teman-teman. Nah, pikir saya alhamdulillah udah ada peningkatan teman-teman. Yang awalnya burung sedikit ke burung banyak itu mau, cuma masih takut teman-teman, masih takut. Ya mungkin entah takut sama orang di sekitar atau apa, itu masih takut. Terus akhirnya saya coba lagi teman-teman, saya coba lagi Rabunya sekarang ini teman-teman, hari Rabu ini kan saya juga selesai gantang tadi teman-teman. Hari Rabu tanggal apa namanya, tanggal berapa ya sekarang, tanggal 9 toh, tanggal 9 tadi itu saya coba pas apa namanya sesi A bongkar teman-teman. Alhamdulillah dia langsung juara 1 teman-teman. Nah, ini juara 1. Nah, ini langsung juara 1 dia teman-teman. Nah, ini tanggal 9 ya, Gerindra juara 1 yang sesi A itu bongkar teman-teman. Nah, dia bongkar alhamdulillah tadi pendaftaran 15.000 teman-teman, bongkar 150, lumayan lah bisa buat ngopi sama teman-teman Sogon yang lainnya. Terus yang B tadi juga masuk juara 1 teman-teman. Wah, tadi kerjanya bagus teman-teman, lebih bagus dari yang pertama sama yang kedua teman-teman. Ini tadi terus saya tadi juga bawa si Nasdem juga. Tadi Nasdem dapat nomor 3, masuk 2 kali, terus 2-3 saya kalah, masuk 3 semua AB. Saya naik 2-2 tadi, sesi A 2 Gerindra sama Nasdem, yang sesi B juga Gerindra sama Nasdem. Jadi tadi alhamdulillah tadi konser teman-teman, dapat bongkaran alhamdulillah. Ya apa namanya, intinya itu apa namanya, kayak kalau kita rawat burung, biarpun burung itu awalnya yang kayak yang jelek, apa kita rasa burung itu nggak sesuai, cobalah teman-teman rawat aja, siapa tahu itu burung ada hokinya. Contoh juga di saya ini teman-teman. Jadi yang awalnya burung ini memang yang nggak tahu ya, memang itu entah burung buangan atau gimana, saya nggak tahu juga. Yang penting saya wis merelakan lah teman-teman, yang merelakan, dan alhamdulillahnya burung ini masih ada tanggung jawabnya teman-teman. Jadi masih ada apa namanya, imbal baliknya. Si Gerindra ini masih ada imbal baliknya ke saya teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau kita rawat burung bener-bener, terus kita apa namanya, kita enakin burung tersebut, pasti nanti burungnya juga sebaliknya ke kita juga seperti itu teman-teman.
Jadi ada imbal baliknya. Terus kenapa kok saya kasihkan nama Gerindra? Karena ya apa teman, saya dulu kan Demokrat kan, waktu itu kan kasih nama kan, waktu konser itu ada banner namanya Demokrat. Saya kasih nama itu, akhirnya ya keterusan si Nasdem, terus yang ini yang baru ini si Gerindra teman-teman. Walaupun saya orangnya bukan orang partai dan saya non politik juga, nggak mau tahu politik, ya meneruskan nama aja teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, kisahnya burung Gerindra itu seperti itu teman-teman. Yang awalnya burung ini cuma burung terasan, yang nggak tahu saya ini diakali temen atau apa itu, nggak tahu juga, saya ambil hikmahnya aja. Akhirnya apa namanya, saya coba rawat semaksimal mungkin. Akhirnya alhamdulillahnya dia juga mau moncer teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi bila teman-teman di rumah ada burung yang kurang serg di hati, rawatlah aja teman-teman. Karena juga sekarang bahan juga mahal, terus juga bahan sulit. Apabila teman-teman punya burung yang enak, dirawat aja, nanti kalau ada rezeki si burung tersebut pasti juga moncer teman-teman. Oke teman-teman ya, kisah saya sama si burung satu ini seperti itu. Semoga juga jadi motivasi sedikit lah buat teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau untuk vitaminnya ini memang tinggi teman-teman. Dia tiap hari mintanya sauna. Terus dosisnya itu dosis juga tinggi teman-teman. Bahkan belum saya coba di burung-burung yang di rumah. Mungkin kalau yang burung kuat ya kuat aja. Kalau ini memang burungnya kuat. Jadi ini termasuk kategori yang sogonya itu birainya dalam teman-teman. Nah, jadi seperti mintanya kenceng, saunanya itu tiap hari. Walaupun mau gantang, paginya sauna juga teman-teman. Luar biasa burung ini. Oke teman-teman ya, jadi cerita saya sama si Gerindra cukup sampai di sini. Nanti saya spillkan videonya, atau enggak saya selipkan di tengah-tengah waktu saya bicara tadi teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga teman-teman sudah mau mendengarkan cerita saya. Oke teman-teman, saya terima kasih banyak. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe agar channel Ragam Manuk semakin berkembang dan semakin bisa membantu atau kita belajar sama-sama mengenai shotgun teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.